Assalamualaikum, balik lagi di channel Pupu Otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas motor yang disuntik mati oleh pabrikan karena motor tersebut dianggap terlalu berbahaya jika dikendarai di jalanan umum. Motor tersebut superbike atau malah sudah layak disebut hyperbike, milik pabrikan asal Austria yaitu KTM, dan nama motor tersebut adalah KTM RC8R 1190. Rupanya mahakarya dari pabrikan KTM itu pernah dipasarkan di Indonesia melalui PT Moto KTM Indonesia selaku agen pemegang merek KTM kala itu, yakni pada tahun 2012 dengan harga jual mulai dari 400 juta rupiah. Merupakan harga yang cukup fantastis pada saat itu. Lalu apa sih kehebatan motor ini dan sebuah apa mesinnya sehingga harus discontinue dengan alasan sangat berbahaya jika dikendarai di jalan raya? Mari kita ulas guys. Jika kita perhatikan, KTM merupakan satu-satunya pabrikan di MotoGP yang tidak memiliki motor superbike full fairing yang diproduksi massal. Sebelumnya KTM sempat memasarkan 1190 RC8, dan RC8 merupakan motor sport full fairing yang diproduksi KTM pertama kali pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2015. Konsep pertama diperkenalkan pada tahun 2005 yang dibekali mesin V-twin berkapasitas 999 cc milik Superdug. Pada tahun 2010 KTM menggunakan nama RC8R, tentunya dengan beberapa perubahan khususnya pada sektor mesin. Motor ini dibekali mesin DOHC V-twin 75 derajat dengan kapasitas mesin 1195 cc dengan yang dihasilkan mencapai 175 HP pada 10.250 rpm dan torsinya 127 Nm pada 8.000 rpm. Teknologi mesinnya menarik karena menggunakan dua busi tiap silinder. Saat putaran mesin di bawah 7.000 rpm hanya satu busi yang aktif, tapi saat di atas 7.000 rpm dua busi bekerja untuk pengapian yang optimal. Karakter mesinnya overbore dengan diameter piston 105 mm dan langkahnya 69 mm. Rasio kompresi yang dihasilkan juga tinggi, yakni 13,5 banding 1. Banyak komponen mesinnya yang menggunakan material berkualitas tinggi. Intake valve dari titanium, sedangkan stang piston dan suspensi depan juga dilapisi dengan titanium aluminium nitride. Selain mesinnya yang bertenaga, spesifikasi lainnya juga tidak tanggung-tanggung. Motor ini mengandalkan rangka trellis dari material kromium, molybdenum, dan subframe dari aluminium. Pada suspensi depan, dia sudah menggunakan upside down dari WP dengan diameter 43 mm yang bisa diatur sepenuhnya. Suspensi belakang monoshock juga mengandalkan WP. Uniknya, WP juga yang membuat swing arm RC8. Sistem pengereman didukung oleh Brembo baik rem depan maupun rem belakang dan sudah dilengkapi teknologi ABS. Peleknya dari Mersini dengan material aluminium. Dengan banyaknya material ringan tapi kuat untuk digunakan, bobot motor ini hanya 186 kg. Power to weight rasio yang dimilikinya 0,94 HP per kilogram. Kecepatan maksimumnya diklaim tembus 271,4 km per jam. Pada speedometer sudah full digital dengan lampu berwarna orange. Informasi yang ditampilkannya juga sangat lengkap untuk menunjang kebutuhan balap atau track day. Keunggulan lainnya adalah RC8R ini menawarkan pilihan posisi berkendara yang dapat disesuaikan dengan pengendaranya, mulai dari pijakan kaki, tuas rem, dan tuas persneling, tempat duduk, serta tuas rem dan tuas kopling.
sehingga tidak sulit untuk mendapatkan posisi berkendara yang ergonomis. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan traction control, quick shifter, launch control, wheelie control, stability control, dan lainnya. Motor ini terpaksa dihentikan produksinya karena dianggap terlalu bertenaga untuk dipakai di jalan raya. Jika motor Superbike mencapai 200 TK bahkan lebih, itu mustahil untuk diperdebatkan motor itu layak berada di jalan. Anehnya, KTM tetap memproduksi sebanyak 1290 Superduke. Bahkan kapasitas mesin dan tenaganya yang dihasilkan lebih besar dari RC8R. Motor ini bisa dikatakan cukup langka dan menjadi incaran para kolektor. Bisa dipastikan juga harganya justru akan semakin tinggi. Memang serba salah juga ya teman-teman. Ketika motor Superbike tidak kencang, maka tidak laku di pasaran. Tapi ketika motor itu kencang, malah discontinue karena dianggap terlalu berbahaya jika dikendarai di jalan raya. Bagaimana tanggapan kalian tentang kebijakan tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.